Des- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif serta rekan-rekan mahasiswa dan penonton yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 24 yang akan mempresentasikan penelitian kami. Saya sendiri bernama Devi Agustin dengan NIM 14 10 62 30 dan 49. Dan serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rani Azwa dengan NIM 14106230344. Baik, jadi di era digital ini, YouTube telah menjadi salah satu platform komunikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian pesan maupun secara edukatif dan motivasional. Lalu konten-konten berbasis self-improvement tumbuh pesat dan menjangkau jutaan penonton, termasuk kalangan muda yang tengah mencari arah dalam kehidupan akademik maupun profesional mereka. Namun, di balik popularitas ini, muncul pertanyaan akademis yang menarik, yaitu pesan komunikasi apa yang sesungguhnya disampaikan dan bagaimana pesan tersebut dikonstruksi. Atas dasar itulah kami sebagai peneliti hadir dengan judul Analisis Isi Kualitatif Pesan Komunikasi dalam video YouTube Suara Berkelas, episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini. Melalui pendekatan-pendekatan analisis isi kualitatif, kami berupaya mengidentifikasikan dan menginterpretasi pesan-pesan komunikasi yang terkandung dalam video tersebut secara mendalam dan sistematis. Kami akan membagi presentasi ini ke dalam beberapa bagian, yaitu meliputi latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan sarannya. Kami mempersilakan Ibu dan rekan-rekan untuk menyimaknya. Boleh rekan saya untuk tolong di-share screen? Belum ada. Nah, sudah. Oke, sebentar. Mau di ini gimana sih cara bagian? Oke. Oke, dari judul yang tadi saya sampaikan bahwa judul penelitian kami yaitu analisis isi kualitatif pesan komunikasi dalam video YouTube Suara Berkelas, episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini. Boleh ke latar belakangnya di bab satu. Nah, tentunya dalam penelitian yang diawali oleh bab satu pada pendahuluan, di latar belakang ini kita menyampaikan bahwa perkembangan teknologi komunikasi di era digital telah mengubah cara manusia dalam berinteraksi dan menyampaikan suatu pesan. Media tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional seperti televisi, radio, atau surat kabar, melainkan telah bertransformasi ke dalam bentuk media baru berbasis internet. Lalu, salah satu media baru yang paling dominan digunakan oleh masyarakat tentunya ada YouTube, yang memungkinkan setiap individu menjadi komunikator sekaligus sebuah audiens dalam proses komunikasi yang berlangsung secara global. Nah, di sini YouTube menjadi menarik tentunya untuk dikaji dalam penelitian kami karena karakteristiknya yang bersifat audiovisual, interaktif, dan memiliki jangkauan yang luas. Media ini pun juga tidak hanya menyampaikan sebuah pesan melalui teks, tapi juga melalui gambar, suara, ekspresi, simbol, visual yang kuat, dan makna pesannya. Hal ini sejalan dengan pandangan sebuah ilmuwan yaitu Dennis M. Sequel yang menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan dalam membentuk realitas sosial serta mempengaruhi gimana cara pandangnya sebuah masyarakat. Nah, berdasarkan laporan dari Data Reporter 2025,
menyampaikan bahwa jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai sekitar 143 juta pengguna pada awal tahun 2025, lalu jangkauan pengguna YouTube mencapai 50,2% dari total populasi dan 67% dari total pengguna internet di Indonesia. Data ini tuh menunjukkan bahwa YouTube memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat digital saat ini. Secara lebih rincinya lagi, ada pada tabel 1.1 data pengguna YouTube di Indonesia tahun 2025 yang menjelaskan indikator dan datanya. Yang pertama yaitu jumlah pengguna YouTube yaitu 143 juta pengguna. Lalu yang kedua, presentasi terhadap populasi yaitu 50,2% dari total populasi. Yang ketiga, presentasi terhadap pengguna internet sekitar datanya 67,3% dari total pengguna internet. Lalu yang keempat, penggunaan berdasarkan gender perempuan terdapat 47,3%. Lalu yang terakhir yaitu pengguna berdasarkan gender laki-laki terdapat datanya yaitu 52,7%. Nah, dari sumber data Reporter 2025 ini menyatakan bahwa dominasi YouTube juga didukung oleh sebuah demografi penggunaan yang luas, terutama pada kelompok usia produktif seperti 18 sampai 34 tahun yang menjadi pengguna terbesar platform tersebut. Nah, lalu kelompok-kelompok usia ini merupakan generasi yang aktif dalam mencari informasi, pengembangan diri, serta konten yang bersifat reflektif dan motivasional. Oleh karena itu, YouTube menjadi media yang relevan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang dapat mempengaruhi gimana cara berpikir generasi muda atau generasi yang sekarang. Nah, salah satu konten yang menarik untuk dikaji dari video kanal Suara Berkelas dengan judul Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini. Nah, video ini tuh membahas fenomena yang dekat dengan kehidupan masyarakat khususnya generasi muda, yaitu kondisi di mana seseorang merasa memiliki kemampuan intelektual tetapi mengalami stagnasi dalam kehidupannya. Fenomena ini menjadi relevan karena banyak individu yang memiliki akses informasi yang luas, namun belum mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata. Lalu, di dalam video channel Suara Berkelas ini, pesan yang disampaikan oleh narasumbernya yaitu Panji Pragiwaksono yang merupakan seorang komika, penulis, sutradara, sekaligus speaker Indonesia. Lalu, narasumber kita juga Panji dikenal sebagai figur yang aktif menyampaikan isu sosial, pengembangan diri, serta kritik terhadap pola pikir masyarakat melalui berbagai platform-platform yang digunakannya termasuk salah satunya platform YouTube. Lalu Panji sendiri lahir pada tanggal 18 Juni 1979 dan telah dikenal luas melalui karya-karya stand-up komedinya serta konten-konten edukatif yang bersifat reflektif. Lalu di sini Panji pun menggunakan gaya komunikasi yang cenderung lugas, kritis, namun tetap komunikatif dan mudah dipahami oleh audiensnya. Ia mampu mengemas pesan yang kompleks menjadi sederhana tanpa mengurangi maknanya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga bagaimana sebuah komunikator menyampaikannya. Dalam kajian ilmu komunikasi, menyampaikan bahwa pesan merupakan inti dari proses komunikasi. Dan menurut ilmuwan Joseph A. DeVito, menyampaikan bahwa pesan adalah stimulus atau rangsangan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Lalu di sini disampaikan juga bahwa pesan kemudian diproses dan dimaknai oleh individu berdasarkan pengalaman dan konteks sosialnya. Lebih lanjut lagi, ilmuwan Stephen Littlejohn menjelaskan bahwa pesan komunikasi merupakan konstruksi makna yang terbentuk melalui simbol dan interaksi sosial. Dengan demikian, dari Littlejohn and Foss 2017 menyampaikan bahwa pesan dalam sebuah video YouTube tidak hanya dilihat dari isi yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana pesan tersebut dikonstruksi dan dimaknai oleh audiensnya.
Untuk memahami makna yang terkandung dalam video tersebut, pastinya diperlukan pendekatan analisis yang mendalam. Salah satunya adalah analisis isi kualitatif. Menurut Klaus Grifendorf, analisis isi itu merupakan adalah teknik penelitian untuk menganalisis informasi yang valid dengan memperhatikan konteks data yang dianalisisnya. Nah, berdasarkan uraian yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tingginya pengguna YouTube di Indonesia, kekuatan media dalam menyampaikan pesan, serta relevansi tema yang diangkat dalam video suara berkelas menjadi penelitian yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini tuh berfokus pada analisis isi kualitatif pesan komunikasi yang tentunya pada video YouTube suara berkelas, episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini yang guna memahami bagaimana pesan tersebut dikonstruksi dan disampaikan kepada audiens maupun penontonnya. Lalu di sini pada bab satu tentunya ada identifikasi masalah dari penelitian kami. Di sini identifikasi masalah yang kami tetapkan yaitu ada 5 kebetulan dan berdasarkan latar belakang yang setelah diuraikan tadi, kita mendapatkan identifikasi masalah yang pertama yaitu tingginya pengguna media YouTube di Indonesia belum diimbangi dengan pemahaman mendalam terhadap isi pesan komunikasi yang disampaikan dalam konten video. Lalu yang kedua, banyaknya konten-konten motivasi di YouTube, tapi belum dipahami secara kritis oleh audiensnya. Yang ketiga, adanya fenomena individu yang merasa pintar namun mengalami stagnasi atau stuck dalam kehidupannya yang menarik untuk dikaji dari sisi komunikasi. Lalu yang keempat, pesan komunikasi dalam video YouTube seringkali tidak hanya bersifat eksplisit, tetapi juga implisit sehingga membutuhkan analisis yang mendalamnya. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji komunikasi dalam konten YouTube suara berkelas. Di sini 1.3 terdapat batasan masalahnya. Kenapa? Karena agar penelitian ini tuh lebih terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi permasalahan pada yang hanya berfokus pada analisis isi kualitatif pesan komunikasi dalam video YouTube suara berkelas, episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini yang meliputi pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan oleh narasumbernya yaitu Panji Pragiwaksono. Lalu di sini ada rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang di atas yang tadi saya sampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis isi kualitatif pesan komunikasi dalam channel video YouTube Suara Berkelas, tentunya pada episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini. Dan sebuah penelitian pastinya ada sebuah tujuannya, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis isi pesan komunikasi yang terkandung dalam video YouTube Suara Berkelas, episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Dan di sini terdapat ada dua manfaat penelitian. Lalu di sini yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini adalah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya kajian analisis isi kualitatif terhadap pesan komunikasi di media digital seperti YouTube. Lalu yang kedua, manfaat yang kedua yaitu ada manfaat praktis, di mana sebagai kontribusi nyata hasil penelitian untuk memecahkan masalah spesifik, meningkatkan efisiensi, atau menjadi acuan kebijakan secara langsung di lapangan. Manfaat praktis bagi penelitinya itu adalah yang pertama, bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai analisis pesan komunikasi, dan bagi akademisi yaitu sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan media digital dan komunikasi. Lalu bagi masyarakat adalah membantu memahami pesan komunikasi dalam konten YouTube secara lebih kritis dan reflektif.
Nah, itu yang saya sampaikan terkait bab satu. Lalu kita lanjut lagi terkait bab 2 adalah tinjauan pustaka. Di sini ada landasan konseptual yang dibagi lagi menjadi yang pertama yaitu konsep komunikasi. Kita mengenal dulu apa sih komunikasi dan istilah komunikasi. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communicatio yang berarti berbagi, menyampaikan, atau mendistribusi informasi serta mengarah pada makna kebersamaan atau penyatuan. Lalu di sini secara etimologis komunikasi juga berkaitan dengan kata komunis yang berarti sama. Dan menurut Mulyana di tahun 2007, secara sederhana komunikasi dapat dipahami sebagai proses yang terjadi ketika terdapat kesamaan makna antara pihak yang menyampaikan pesan atau komunikator dan pihak yang menerima pesan, yaitu disebut dengan komunikan. Lalu, komunikasi juga merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu atau mempunyai tujuan. Dan dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi dalam penelitian ini merupakan proses penyampaian pesan yang dapat disampaikan melalui media dan khususnya dalam bentuk konten video YouTube yang bertujuan untuk menyampaikan informasi serta membangun pemahaman yang sama antara pembuat konten dan audiensnya. Di sini seorang ahli politik asal Amerika Serikat bisa kita sebut dengan nama Harold De La Salle dalam ilmuannya itu Mulyana 2005 yang memaparkan bahwa komunikasi dapat dijelaskan melalui 5 unsur utama yang dikenal sebagai komponen komunikasi. Nah, di model ini tuh sering dirumuskan dalam pertanyaan who say what in which channel to whom with what effect. Kelima unsur tersebut meliputi yang ada 5. Yang pertama yaitu who atau siapa, yaitu pihak yang berperan sebagai komunikator tentunya, yakni individu atau kelompok yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi, baik secara personal maupun sebagai perwakilan dari lembaga, organisasi, atau instansi tertentu. Lalu yang kedua adalah say what, apa yang disampaikan, yaitu isi pesan yang berupa pernyataan umum seperti ide, informasi, opini maupun sikap yang berkaitan erat dengan analisis terhadap pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga adalah in which channel, melalui saluran apa yang dikomunikasikan, yaitu media atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Lalu yang kelima dan terakhir yaitu with what effect. Efek apa yang disampaikan yaitu dampak atau hasil yang diperoleh dari proses penyampaian pesan tersebut terhadap penerima, baik dalam bentuk perubahan, pengetahuan, sikap maupun perilaku. Nah, model-model ini tuh menekankan bahwa komunikasi melibatkan komunikator, pesan, media, komunikan, serta efek yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut. Selain itu, model Laswell ini juga menunjukkan bahwa setiap unsur dalam komunikasi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh bagaimana pesan disusun, media yang digunakan, serta karakteristik audiens yang menjadi sasaran. Dengan demikian, model ini tidak hanya menjelaskan proses komunikasi secara linier, tetapi juga membantu dalam menganalisis tujuan, isi pesan, serta dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan komunikasi, khususnya pada konteks komunikasi massa dan media digital. Nah, sejalan dengan itu, ilmuwan Mulyana 2014 juga menyatakan bahwa komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial, menyampaikan identitas diri, serta mempengaruhi orang lain. Dan berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang melibatkan berbagai unsur dan memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial.
Dan dalam penelitian ini, kami sebagai peneliti komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan yang terdapat dalam konten video YouTube yang mengandung tujuan informatif, persuasif, maupun edukatif kepada audiens maupun penontonnya. Lalu 212 yaitu konsep pesan komunikasi. Di sini menyatakan bahwa pesan komunikasi merupakan unsur utama dalam proses komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa informasi, ide, gagasan, nilai, maupun ajakan yang dikemas dalam berbagai bentuk simbol baik verbal maupun nonverbal. Nah, menurut Shanggara 2014, pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang mengandung makna tertentu dan bertujuan untuk mempengaruhi penerima pesan. Pesan tersebut dapat berbentuk lambang-lambang yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam proses komunikasi. Sejalan dengan itu, DeVito 2016 juga menyatakan bahwa pesan merupakan sinyal atau kombinasi sinyal yang berfungsi sebagai stimulus bagi penerima dalam proses komunikasi yang dapat berupa kata-kata, suara, maupun simbol lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pesan tidak hanya terbatas pada bentuk verbal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk komunikasi nonverbal. Lalu dinyatakan juga menurut Effendi, pesan komunikasi dapat diklasifikasikan nih ke dalam beberapa jenis, ke dalam 4 jenis nih tentunya, yaitu pesan informatif, yaitu pesan yang bertujuan memberikan informasi atau pengetahuan kepada audiens. Yang kedua, pesan persuasif, yaitu pesan yang bertujuan mempengaruhi sikap, opini, atau perilakunya audiens. Lalu yang ketiga, pesan edukatif, yaitu pesan yang bertujuan memberikan pembelajaran atau nilai-nilai tertentu. Lalu yang keempat, pesan hiburan, yaitu pesan yang bertujuan memberikan kesenangan pada audiens. Lalu selain itu, pesan juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk penyampaiannya, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Nah, di sini pesan verbal menyatakan yaitu pesan yang disampaikan melalui bahasa, baik lisan maupun tulisan. Lalu di sini menyatakan bahwa pesan nonverbal yaitu pesan yang disampaikan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, serta simbol visual lainnya. Lanjut lagi, di sini terdapat konsep analisis kualitatif. Karena kita menggunakan analisis isi kualitatif, tentunya pasti ada penjelasan mengenai apa itu analisis isi kualitatif. Nah, di sini menjelaskan bahwa analisis isi kualitatif merupakan salah satu strategi penelitian yang digunakan untuk memahami makna pesan secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks, simbol, maupun media komunikasi. Nah, berbeda nih dengan analisis isi kualitatif yang berfokus pada perhitungan frekuensi. Analisis isi kualitatif itu lebih menekankan pada penafsiran makna, konteks, serta tujuan dari suatu pesan. Lalu, menurut buku yang kita bawa yaitu Krippendorf 2018, analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data dengan memperlihatkan konteksnya. Sementara itu, disampaikan juga menurut Moleong, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik, termasuk perilaku, persepsi, dan motivasi. Lalu, dalam analisis isi kualitatif, peneliti berperan aktif dalam menafsirkan pesan yang terkandung dalam suatu media. Proses ini tuh melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Disesuaikan dengan penelitian ini, analisis isi kualitatif digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan pesan komunikasi yang terdapat dalam video YouTube Suara Berkelas, khususnya pada episode "Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, Coba Nonton Ini", sehingga dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai makna pesan yang disampaikan. Lalu di sini ada konsep media baru dan YouTube sebagai media komunikasi.
Dan dilanjutkan yaitu konsep media baru dan YouTube sebagai media komunikasi yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan media baru yang memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara lebih interaktif, cepat, dan tanpa batas ruang serta waktu. Lalu, media baru merujuk pada media yang berbasis teknologi digital dan internet yang memungkinkan pengguna untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikan konten. Dan di sini, menurut MC Quill 2010, media baru memiliki karakteristik utama seperti digitalisasi, interaktivitas, konektivitas, serta kemampuan pengguna untuk menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Hal ini menjadikan media baru berbeda dengan media tradisional yang cenderung bersifat satu arah. Sejalan dengan itu, Lister et al. 2009 juga menyatakan bahwa media baru ditandai dengan adanya konvergensi media, yaitu penggabungan berbagai bentuk media seperti teks, audio, dan visual dalam satu platform digital yang digunakan. Nah, salah satu bentuk media baru yang berkembang pesat tuh adalah YouTube. Karena YouTube merupakan platform berbagi video berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menggugah, menonton, serta berbagi konten secara luas. Sebagai media komunikasi, YouTube memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan melalui kombinasi unsur audiovisual yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiensnya. Selain itu, YouTube juga memungkinkan terjadinya interaksi antara pembuat konten dan audiens melalui fitur komentar, like, and share. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dua arah atau bahkan multi arah. Dan dalam konteks penelitian ini, YouTube dipahami sebagai media baru yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi dalam bentuk video. Konten-konten yang disajikan dalam channel Suara Berkelas tuh menjadi objek penelitian untuk dianalisis guna mengetahui komunikasi yang terkandung di dalamnya. Oke, selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, di bab 2 ini kami akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Kenapa ada kajian terdahulu? Hal ini merupakan bagian penting dalam penelitian karena hal ini berfungsi untuk memberikan sebuah gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Nah, melalui kajian ini, peneliti dapat memahami perkembangan penelitian dalam bidang yang sama, serta mengidentifikasi posisi dan juga kontribusi penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, kajian terdahulu juga membantu peneliti dalam menemukan sebuah kesenjangan penelitian ataupun research gap yang menjadi dasar kebaruan atau novelty dalam penelitian. Eh, di bagian ini, kami memilih ada 5 penelitian terdahulu yang relevan secara umum. Kelima penelitian ini sama-sama membahas analisis isi pesan komunikasi, khususnya pada media digital seperti YouTube. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda karena ada yang lebih menekankan pada pesan moral, ada juga yang fokus pada representasi diri, dan ada juga yang melihat dari sisi strategi komunikasi. Oke, ini ada tabelnya. Untuk yang pertama ini ada peneliti dari Dea Sarah Muslim pada tahun 2016 dengan judul penelitian Pesan Persuasif Webisodes di YouTube. Nah, ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dan untuk hasil penelitiannya ini pesan dalam video YouTube bersifat persuasif dan menggunakan storytelling pengalaman. Untuk kajian yang kedua ini penelitinya bernama Rafli Husin Amarullah tahun 2022 dengan judul Analisis Isi Model Komunikasi di YouTube Jeda Nulis dengan metode yang sama dan juga untuk hasil penelitiannya ini pesan komunikasi disampaikan secara religius dan edukatif melalui pendekatan digital. Lalu yang ketiga dari Riani tahun 2023 dengan judul Analisis Isi Pesan Dakwah di YouTube
menggunakan metode kualitatif dengan hasil pesan dalam YouTube berisi nilai moral, akidah, dan ajakan untuk kebaikan. Lalu untuk yang keempat, ada Vianda Unsa Dewi tahun 2022 dengan judul Analisis Isi Pesan Dakwah YouTube Hanan Ataki menggunakan metode analisis isi dan hasilnya pesan dikategorikan menjadi akidah, syariah, dan juga akhlak. Lalu yang terakhir, kami memilih dari eh, peneliti ada Jihan Tahira tahun 2024 dengan judul Analisis Isi Pesan Dakwah YouTube Najwa Shihab menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, hasil ini merupakan pesan dominan berupa akhlak dan juga motivasi kehidupan. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam mengkaji pesan komunikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya di analisis sisi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan dalam media YouTube umumnya bersifat persuasif, edukatif, serta mengandung nilai moral dan reflektif yang dapat mempengaruhi audiens. Untuk persamaan dengan penelitian ini mungkin adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan juga metode analisis isi untuk memahami makna pesan. Mungkin untuk perbedaan-perbedaan ini terletak pada objek penelitian dan juga kategori pesan yang digunakan. Karena untuk kami sendiri meneliti secara khusus menganalisis video suara berkelas sehingga memiliki konteks dan juga temuan yang berbeda. Dari situ juga muncul research gap kami, yaitu belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pesan komunikasi dalam konten seperti ini dengan pendekatan analisis isi kualitatif secara mendalam. Nah, ini ada persamaan dan perbedaan secara tabelnya. Mungkin untuk dari segi aspek, dari segi media mungkin sama-sama YouTube. Lalu untuk fokusnya, untuk dari penelitian terdahulu itu lebih ke pesan komunikasi umum. Lalu untuk penelitian sekarang ini lebih ke pesan komunikasinya spesifik dari channel suara berkelas. Lalu untuk metodenya sama, yaitu analisis isi kualitatif. Lalu untuk objeknya, penelitian terdahulu ini beragam channel, sedangkan dari penelitian kami sendiri ini channel suara berkelas. Lalu untuk kebaruannya mungkin penelitian terdahulu lebih bersifat umum dan penelitian sekarang lebih spesifik dan juga kontekstual. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal penggunaan media YouTube dan juga dari penggunaan metode yaitu analisis isi kualitatif. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus dan objek penelitian yang lebih spesifik yaitu pada konten suara berkelas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengkaji secara lebih mendalam pesan komunikasi dalam konteks konten motivasi yang relevan dengan fenomena merasa pintar tapi masih stuck di masyarakat yang belum banyak diteliti sebelumnya. Selanjutnya, untuk poin kerangka penelitian, eh, penelitian ini dimulai dari objek yaitu video YouTube, kemudian akan kami identifikasi pesan komunikasinya. Ini berfokus pada analisis isi kualitatif terhadap pesan komunikasi yang terdapat dalam video YouTube Suara Berkelas episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini. Jadi kami awalnya mengidentifikasi dulu dari video tersebut, lalu dalam konteks komunikasi, setiap pesan yang disampaikan melalui media memiliki makna tertentu yang ingin dipahami oleh audiens. Nah, video YouTube ini merupakan bagian dari media baru yang memungkinkan penyampaian pesan secara audio dan juga visual. Ini melakukan kombinasi unsur verbal dan juga nonverbal. Pesan tersebut dapat berupa informasi, ajakan, maupun motivasi yang dikemas secara menarik untuk mempengaruhi audiens. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pesan komunikasi tersebut disusun dan juga disampaikan dalam sebuah konten video. Nah, untuk mengkaji hal tersebut, kami sebagai peneliti menggunakan sebuah pendekatan analisis isi kualitatif.
Melalui metode ini, peneliti berupaya mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan pesan komunikasi yang terdapat dalam video. Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur pesan, baik yang disampaikan secara verbal seperti kata-kata, narasi, maupun nonverbal seperti visual, ekspresi, intonasi, dan berbagai hal lainnya. Hasil dari proses analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk memahami makna pesan komunikasi yang disampaikan dalam video. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana pesan disampaikan dan makna yang terkandung di dalamnya. Di sini kami telah membuat kerangka alur berpikir. Mungkin dari yang pertama dari atas ini, utamanya adalah dari channel YouTube video YouTube Suara Berkelas episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini. Dari video inilah kami akan analisis, akan identifikasi melalui pesan komunikasinya, yaitu akan kami lihat dari secara verbal maupun nonverbal. Lalu dari hal itu akan kami analisis lagi secara lebih lanjut, kami identifikasikan, kami klasifikasikan, dan juga kami tafsirkan isi-isi pesannya. Lalu setelah itu, setelah kami klasifikasikan, kami mengkategorikan pesan, kira-kira bagian mana nih yang informatif, bagian mana yang persuasif, dan bagian mana juga yang edukatif gitu. Setelah kami kategorikan, kami akan menginterpretasikan makna tersebut, kami tafsirkan makna tersebut, sehingga terciptalah sebuah pemahaman terhadap pesan komunikasi yang disampaikan dalam video tersebut. Jadi mungkin untuk secara alur logis dari media YouTube, lalu pesan, lalu analisis, dan juga makna. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasikan pesan, tapi juga memahami bagaimana pesan tersebut memengaruhi audiens. Nah, selanjutnya kita akan masuki bab 3, yaitu metode penelitian. Oke, untuk pendekatan dan jenis penelitian sudah jelas tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh tidak berupa angka, melainkan dalam bentuk kata-kata, narasi, serta gambaran visual. Pendekatan ini menekankan dalam pemahaman makna dari suatu fenomena yang diteliti. Menurut ilmuwan Bogdan dan Taylor dalam Mulung 2017, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Dengan demikian, penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi terhadap realitas sosial yang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk memberikan sebuah gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti, baik yang bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Lalu setelah ada pendekatan dan juga jenis penelitian, dapat dilihat bahwa kami memiliki strategi penelitian yang jelas tercantum pada judul kami, yaitu analisis isi kualitatif atau qualitative content analysis. Ini merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi pesan dalam suatu media secara sistematis dan mendalam. Jadi dari judul ataupun dari nama strategi kami sudah jelas bahwa kami akan menganalisis suatu hal ataupun suatu isi pesan dalam suatu media secara sistematis gitu dan juga secara detail, secara mendalam dan juga konklusif. Melalui strategi ini, kami sebagai peneliti mengidentifikasi dan juga mengelompokkan dan menafsirkan pesan komunikasi yang terdapat dalam video YouTube Suara Berkelas, baik yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal, sehingga kami dapat memperoleh pemahaman mengenai makna pesan yang terkandung di dalamnya. Untuk objek penelitian kami sudah disampaikan dari tadi, yaitu dari kanal YouTube Suara Berkelas dengan judul episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini. Nah, untuk fokus dari penelitian kami sendiri terletak pada pesan komunikasi yang terdapat dalam video tersebut yang meliputi pesan verbal berupa narasi, dialog dari host dan juga narasumbernya Panji, serta pesan nonverbal berupa visual, ekspresi, dan juga elemen-elemen pendukung lainnya.
Nah, di sini kami memiliki teknik pengumpulan data. Di sini kami ada bersifat konseptual ataupun juga abstrak, sehingga tidak dapat dilihat secara fisik, namun dapat dipahami melalui penerapan dalam proses penelitian. Di sini kami ada tiga cara dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi, bagaimana kami di sini akan menonton video YouTube yang menjadi objek penelitian kami secara berulang, secara fokus dan teliti untuk apa? Untuk memahami isi pesan yang akan disampaikan. Lalu yang kedua kami akan melakukan dokumentasi dalam menonton video tersebut seperti kami mencatat dan mendokumentasikan bagian-bagian penting dalam video, seperti dialog, narasi, serta elemen visual lainnya yang akan berkaitan dengan pesan komunikasi yang nantinya akan kami klasifikasikan. Lalu yang ketiga, akan menggunakan studi pustaka. Peneliti kami mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis yang tadi sudah disampaikan di bab 2. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu ada unit analisis data seperti hal apa saja yang akan kami analisis. Di sini pertama ada pesan verbal, yaitu pastinya dari narasi ataupun dialog pembicaraan yang disampaikan dari video tersebut. Lalu yang kedua ada pesan nonverbal, bagaimana ekspresi, lalu gestur, visual ataupun elemen audio visual lainnya yang mendukung pesan verbal dalam video tersebut. Lalu yang ketiga ada scene ataupun potongan adegan, yaitu bagian-bagian tertentu dalam video yang mengandung pesan komunikasi. Nah, fungsi dari unit analisis ini untuk mengidentifikasi serta mengkategorikan pesan komunikasi yang terdapat dalam video tersebut. Untuk teknik analisis data sendiri, kami menggunakan analisis isi kualitatif dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi data. Kami sebagai peneliti memilih untuk memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan pesan komunikasi dalam video, lalu melakukan penyajian data. Data yang telah dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan ke dalam kategori pesan komunikasi seperti informatif, persuasif, dan juga edukatif. Jadi setelah kami mengumpulkan data, kami akan mengelompokkan data, menyocokkan kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan pesan informatif, yang mana yang persuasif, dan mana juga edukatif. Lalu setelah kami kelompokkan, kami dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menemukan makna pesan komunikasi yang terkandung dalam video tersebut. Lalu untuk instrumen penelitian sendiri, kami di sini menggunakan bantuan tabel operasional konsep yang berfungsi sebagai panduan dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan pesan komunikasi yang terdapat dalam video tersebut. Tabel OK ini kami gunakan untuk mempermudah kami dalam menganalisis isi pesan secara sistematis dengan mengacu pada kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pesan informatif, persuasif, dan juga edukatif. Penggunaan instrumen ini sejalan dengan analisis isi kualitatif yang menekankan pada proses kategorisasi dan juga interpretasi makna pesan. Ini menurut peneliti ilmuwan terdahulu yaitu Krippendorff tahun 2018. Nah, melalui tabel ini juga kami sebagai peneliti dapat menguraikan setiap bagian dalam video berdasarkan unsur-unsur verbal dan nonverbal serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, instrumen penelitian ini dalam pendekatan kualitatif berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami fenomena secara lebih mendalam. Ini merupakan tabel OK yang telah kami buat sesuai dengan judul penelitian kami, dan kami di sini untuk referensinya dari buku West and Turner tahun 2010. Secara keseluruhan kami memiliki eh, dimensi-dimensi yang cukup banyak, ada 6 dimensi, dan untuk variabelnya ini yaitu pesan komunikasi dalam video YouTube suara berkelas episode Kalau Kamu Merasa Pintar Tapi Masih Stuck, coba nonton ini.
Oke, untuk dimensi yang pertama yaitu simbol verbal, bagaimana ini pembicaraan ataupun dialog-dialog dalam video tersebut. Nah, untuk indikatornya sendiri, yang pertama yaitu penggunaan bahasa atau kata-kata yang mengandung makna tertentu dalam penyampaian pesan. Lalu yang kedua, narasi atau dialog yang merepresentasikan ide, gagasan, ataupun opini komunikator. Lalu yang ketiga, struktur kalimat yang menunjukkan tujuan komunikasi, yaitu seperti menjelaskan, meyakinkan, ataupun juga mengajak. Lalu yang keempat, bagaimana pemilihan diksi yang memperkuat makna pesan yang disampaikan. Untuk referensi tadi dari West Turner 2010. Lalu dimensi yang kedua ada simbol nonverbal yang dimana tadi akan mendukung dari simbol verbal tersebut. Yang pertama, untuk indikatornya ada ekspresi wajah yang menunjukkan emosi ataupun sikap komunikator. Lalu yang kedua, bagaimana gestur ataupun gerakan tubuh yang mendukung makna pesan verbal. Lalu yang ketiga, intonasi suara, tekanan dan juga tempo bicara dalam penyampaian pesan. Lalu yang kelima ada elemen visual yang berfungsi sebagai simbol dalam memperkuat sebuah makna. Lalu yang ketiga ada dimensi konstruksi makna pesan. Ini akan kami identifikasikan juga. Yang pertama itu untuk indikatornya ya pesan yang dibangun melalui penggunaan simbol yang memiliki makna tertentu. Lalu yang kedua, hubungan antara pesan yang disampaikan dengan konteks sosial ataupun pengalaman audiens. Lalu yang ketiga, adanya makna eksplisit ataupun tersurat dalam pesan yang disampaikan. Lalu yang keempat, adanya makna implisit ataupun tersirat yang membutuhkan interpretasi lebih lanjut. Jadi dalam video tersebut akan banyak sekali makna-makna yang terkuak gitu dari intonasi suara, dari pergerakan, dari gestur tubuh, ataupun makna-makna yang memang disampaikan dari komunikasinya ataupun dialognya dan juga makna-makna yang ada nih secara tersirat yang akan kami teliti ataupun kami identifikasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada dimensi kategorisasi isi pesan. Untuk indikatornya yang pertama akan kami mengelompokkan pesan berdasarkan jenis ataupun tema tertentu dalam video. Lalu yang kedua, bagaimana kami akan identifikasi bagian-bagian pesan yang mungkin akan memiliki kesamaan makna. Lalu yang ketiga, akan kami kelompokkan pesan berdasarkan unit analisis ataupun scene atau potongan video. Dan yang keempat ada penyusunan kategori untuk mempermudah analisis isi. Selanjutnya ada interpretasi makna pesan untuk indikatornya. Yang pertama penafsiran makna pesan berdasarkan konteks komunikasi dalam video. Lalu yang kedua pemahaman makna pesan yang tidak hanya terlihat secara langsung atau implisit. Lalu yang ketiga ada analisis keterkaitan antara pesan dengan fenomena sosial yang akan dibahas. Lalu yang keempat bagaimana penarikan makna berdasarkan keseluruhan isi dalam video tersebut. Dan juga ada unit analisis. Yang pertama itu penentuan unit analisis berupa scene atau potongan adegan dalam video tersebut. Lalu yang kedua, identifikasi pesan dalam setiap unit analisis secara sistematis. Lalu yang ketiga, pemisahan antara pesan verbal dan juga nonverbal dalam setiap scene-nya. Lalu yang keempat, ada konsistensi dalam penggunaan unit analisis secara selama proses penelitian. Mungkin itu untuk tabel OK yang telah saya sampaikan. Selanjutnya untuk bagian dari bab 3 yang terakhir itu ada teknik keabsahan data, bagaimana ini digunakan untuk memastikan keabsahan data. Nah, kami mengambil ada 4 teknik. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari objek penelitian dengan berbagai referensi yang relevan, seperti teori buku dan penelitian terdahulu. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Jadi karena ini triangulasi, maka kami di sini ambil 3 referensi yang relevan seperti teori, buku, dan juga penelitian terdahulu.
Lalu kami juga akan melakukan ketekunan dalam pengamatan. Ini kami akan melakukan menonton video secara berulang dan juga mendalam yang menjadi objek penelitian kami. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan juga sesuai dengan konteks penelitian. Lalu kami akan meningkatkan ketelitian ataupun dependability. Kami akan menjaga konsistensi dalam proses penelitian dengan mendokumentasikan setiap langkah analisis secara sistematis. Hal ini bertujuan agar proses penelitian dapat ditelusuri kembali dan memiliki tingkat keandalan yang lebih baik. Lalu setelah kami teliti, kami akan konfirmasi data ataupun confirmability. Kami akan memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, bukan pada subjektivitas peneliti semata, tapi memang benar-benar objektif dari video yang akan kami tonton. Oleh karena itu, setiap temuan didukung oleh bukti yang jelas dari hasil analisis isi video. Baik, mungkin sebagai penutup, saya sebagai peneliti ingin merangkum kembali keseluruhan penelitian ini, bahwa penelitian kami ini berfokus pada analisis pesan komunikasi dalam video YouTube suara berkelas dengan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Nah, melalui proses inilah kami sebagai peneliti berusaha untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan juga memahami makna dari pesan-pesan yang disampaikan, baik secara verbal maupun juga nonverbal. Lalu, dari hasil analisis tersebut, dapat dilihat bahwa sebuah konten video tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai, perspektif, dan bahkan pembentukan cara berpikir oleh audiens. Dari karena itu, kami sebagai peneliti mengharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji pesan komunikasi dalam media digital. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini kami harap dapat meningkatkan sebuah kesadaran untuk lebih kritis dalam mengkonsumsi sebuah konten, terutama di platform seperti YouTube yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara pribadi, hal yang paling menarik dari penelitian ini adalah bagaimana suatu video bisa mengandung begitu banyak lapisan makna. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang terlihat ataupun terdengar secara langsung, tapi juga tentang bagaimana pesan-pesan tersebut dapat ditafsirkan oleh masing-masing individu. Mungkin untuk tantangan yang akan kami rasakan gitu ya sebagai peneliti adalah bagaimana kami akan menjaga objektivitas dalam menganalisis pesan. Karena sebagai peneliti, kita harus mampu memisahkan antara interpretasi pribadi dengan analisis yang berdasarkan data yang ada. Nah, di sini juga kami belajar bahwa proses memahami pesan komunikasi ini membutuhkan sebuah ketelitian, kesabaran, dan juga kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Mungkin sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai lebih sadar bahwa setiap konten yang kita konsumsi ini sebenarnya membawa pesan tertentu. Dengan bersikap lebih kritis, kita tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga menjadi audiens yang aktif dan reflektif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku peneliti dari analisis isi kualitatif penelitian kami dari kanal YouTube Suara Berkelas. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam kepada kami semua.